Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan masih terus bersemangat dalam belajar dan beribadahnya. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ustaz Sumardi, pembelajaran matematika di kelas 4. Mari anak-anak kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dan bersama-sama berdoa dengan sikap yang sempurna, penuh kekhusyuan. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah catat pembelajaran kita ini sebagai amal solih, diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar, dan diberikan kepahaman. Anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini pada sesi pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan kita telah masuk kepada materi yang baru ya, yaitu bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ustadz berharap anak-anak sudah mempersiapkan buku tulisnya masing-masing beserta alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang Ustadz sampaikan dalam video ini. Anak-anak juga bisa menyimak materi bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dari buku ESPS kalian. Bisa dicek halaman 44 sampai halaman 50. Yang akan kita bahas nanti materinya ada dari buku itu. Seperti apa materinya? Silahkan disimak. Bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2, pada materi ini ada 4 poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Poin yang pertama adalah pangkat 2, poin kedua adalah akar pangkat 2, berikutnya adalah operasi hitung, baik operasi hitung pangkat 2 maupun akar pangkat 2, dan yang ketiga adalah penyelesaian masalah tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin yang terakhir itu adalah penerapan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada sesi kali ini nanti kita akan membahas bilangan pangkat 2, berikut nanti include atau masuk di dalamnya juga kita bahas operasi hitungnya. Insya Allah materi ini mudah, dan ketika anak-anak menyimak dengan baik, Ustaz yakin insya Allah anak-anak akan bisa menguasai materi ini dan bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Kita mulai ya anak-anak. Bilangan pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini juga dikenal dengan istilah lainnya adalah kuadrat. Jadi kalau anak-anak pernah dengar kata kuadrat, itu artinya sama dengan pangkat 2. Nah, silakan dipersiapkan buku tulisnya, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dan Ustadz berharap ini ditulis di buku tulis kalian. Beri judul untuk materi yang baru adalah pangkat 2. Tanda kurung kuadrat. Ada beberapa catatan penting. Catatan yang pertama, perkalian antara dua bilangan yang sama, ini penting, dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Jadi sebagai contoh ya, misalnya dua bilangan yang sama, kita mengambil contoh dari yang mudah adalah 1 kali 1. Jadi mengalihkan dua bilangan dan bilangan itu sama, yaitu 1 dikalikan dengan 1. 1 kali 1 ini bisa kita tuliskan 1 pangkat 2. 2 kali 2 ini juga bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Berikutnya misalnya 5 kali 5. Ini juga bisa kita tuliskan 5 pangkat 2. Nah, seperti apa penulisannya nanti akan kita jelaskan. Yang kedua,
Catatan penting yang kedua, bilangan pangkat 2 disebut juga kuadrat. Yang ketiga, catatan penting yang ketiga, hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Nah, nanti bagaimana kita membedakan kuadrat dan bilangan kuadrat itu bedanya di mana? Kita akan bahas setelah slide. Nah, yang keempat, pola penulisan pangkat 2 atau kuadrat bisa kita tuliskan seperti ini, anak-anak. A kuadrat, ini membacanya adalah A kuadrat, atau boleh juga dibaca A pangkat 2, itu sama dengan A kali A. Nih cara membacanya ya. Ini dibaca A pangkat 2 atau A kuadrat. Ini membacanya A pangkat 2 atau A kuadrat. Nah, A ini nanti diisi atau diganti dengan bilangan. Bilangannya tentu saja adalah bilangan cacah ya. Meskipun bilangan selain bilangan cacah juga bisa. Berikutnya akan kita lihat penulisannya. Perhatikan. Yang pertama, 1 kuadrat. Kalau tadi polanya adalah A kuadrat, A-nya kita ganti dengan angka 1. Sehingga 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 itu hasilnya 1. Yang Ustadz beri tanda merah itu adalah hasilnya. 1 kuadrat, cara menuliskan bentuk panjangnya adalah 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian bagaimana kalau 2 kuadrat? 2 kuadrat tentunya 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Berikutnya 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3. Hasilnya 9. Nah, yang mulai dari ketiga bilangan ini, tiga bilangan kuadrat ini, kalau kita perhatikan anak-anak, ini yang sering Ustadz temui keliru menuliskan itu ada di sini. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu menuliskannya adalah 3 kali 2. Padahal salah. Yang namanya bilangan kuadrat itu adalah perkalian 2 bilangan yang sama. Jadi kalau 3 ya dikalikan dengan 3. Kalau 2 ya dikalikan dengan 2. Kalau 1 ya dikalikan dengan 1. Itu namanya bilangan pangkat 2. Jadi bukan kali 2. Sekali lagi, 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2, tetapi 3 kali 3, yaitu 9 hasilnya. Demikian juga kalau 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama artinya 4 kali 4. Hasilnya 16. Jadi ini juga harus diperhatikan. Ini sering Ustadz menjumpai ada yang khilaf, ada yang lupa, ada yang tidak teliti bahwa 4 kali 2 itu dituliskan 4 kali 2. Itu sekali lagi salah. 4 pangkat 2 itu sama artinya dengan 4 kali 4. Kemudian 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5, hasilnya 25. Nah, anak-anak bisa melanjutkan bilangan kuadrat ini atau pangkat 2 ini sampai 10 pangkat 2. Silakan dituliskan terlebih dahulu. Kemudian nanti videonya ini di pause dulu ya videonya. Kemudian dituliskan dulu 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 pangkat 2. Bagaimana mencarinya dan hasilnya berapa.
Ya, silakan dituliskan. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk 6 pangkat 2 itu berarti 6 kali 6 hasilnya 36. 7 pangkat 2 itu 7 kali 7 hasilnya 49. 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat itu 8 kali 8 hasilnya 64. 9 kuadrat atau 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 9 hasilnya 81. Dan 10 pangkat 2 itu berarti 10 kali 10 hasilnya 100. Ustadz berpesan tolong ini dihafalkan. Perkalian ini dihafalkan. Ini perkalian istimewa bilangan kuadrat itu nanti akan banyak digunakan untuk bilangan pangkat 2 ini. Jadi Ustadz berharap tolong dihafalkan. Nah, berikutnya anak-anak, tadi Ustadz membahas ada bilangan kuadrat dan pangkat. Bilangan kuadrat dan kuadrat itu bedanya di mana? Ini. Ya, bilangan kuadrat itu adalah hasil dari kuadrat suatu bilangan. Misalnya, kalau kuadrat saja, maka kuadrat saja yang kiri ini 1 kuadrat. Ini 1 kuadrat bacanya. Sedangkan yang warna merah ini hasilnya, hasil perkaliannya. Nah, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 itu disebut dengan bilangan kuadrat. Jadi hasil kuadrat dari suatu bilangan namanya bilangan kuadrat. Gitu ya. Berikutnya kita bagaimana di contoh soal. Ini Ustadz buka buku ESPS latihan 6. Kita simak ya, ada 5 pertanyaan. Bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ustadz ingin berikan contoh pengerjaan untuk soal nomor 1 dari A sampai I. Ustadz ambil 2 soal. Ustadz ambil yang G misalnya, 53 kuadrat atau 53 pangkat 2. Ini bagaimana menyelesaikannya? Seperti ini. 53 kuadrat atau 53 pangkat 2 itu berarti 53 dikalikan 53. Ini Ustadz sudah menghitung. Semoga benar, di sana anak cek ya. 2809. Anda bisa cek apakah betul itu 53 kali 53 hasilnya adalah 2809. Ya, tolong Ustadz dibantu ngecek ya, barangkali ada yang keliru Ustadz gitu. Kemudian yang kedua, Ustadz pilih 72 kuadrat. 72 kuadrat itu yang I. 72 kuadrat artinya 72 kali 72 sama dengan 5184. 5184. Itu untuk yang 72 kuadrat. Kemudian gampang ya, soal yang lain A, B, C dan seterusnya yang belum Ustadz ambil sebagai contoh pembahasan, anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Boleh sih kerjasama dengan temannya, boleh kerjasama dengan ayah bundanya untuk ngecek pekerjaan kalian. 7 kuadrat, 11 kuadrat dan seterusnya sampai terakhir 61 kuadrat. Silakan diselesaikan. Kemudian nomor 2, tuliskan semua bilangan kuadrat yang dimaksud berikut. Ini Ustadz ambil contoh dari A, B, C. Ustadz ambil contoh A. Ingat, bilangan kuadrat tadi adalah hasil perkalian dua bilangan yang sama. Itu namanya bilangan kuadrat. Kalau contoh nomor 1 tadi, berarti yang dimaksud bilangan kuadrat adalah yang ini. Ini namanya bilangan kuadratnya, hasil perkaliannya. Nah, di soal nomor 2 ini kita diminta untuk menuliskan
bilangan kuadrat yang terletak antara 100 dan 150. 100-nya tidak ikut ditulis ya, karena itu batas. Jadi lebih dari 100 kurang dari 150, itu maksudnya. Ini kalau usaha data ada dua jawabannya. Ada dua jawaban yang benar, yaitu 121 dan 144. Karena 121 itu adalah hasil dari 11 kuadrat. 11 kuadrat itu hasilnya 121, maka bilangan kuadratnya adalah 121. Demikian juga 144. 144 itu hasil dari 12 kuadrat. Kalau 13 kuadrat berapa? Itu bisa kalian coba. 13 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169. Itu lebih dari 150, maka ini tidak kita tuliskan. Nah, ini tidak kita tuliskan karena lebih. Kan mintanya hanya dari 100 sampai 150. Terletak antara 100 sampai 150. Nah, kalian bisa cari, bisa menjawab untuk yang B dan C. Berikutnya yang soal pertanyaan nomor 3 ini sudah dalam bentuk operasi hitung. Kalau kita lihat nih operasi hitungnya, ada A itu penjumlahan, B penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada pengurangan dan perkalian. Jadi berarti ini sudah langsung contohnya adalah operasi hitungnya campuran. Bagaimana kalau operasi hitung campuran? Ya, Ustaz ingatkan ya, ada yang perlu diingat untuk operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran sama seperti pada bilangan cacah kemarin. Jadi kata kuncinya adalah ini, tarung bakal kutambah. Ingat ya, tarung itu tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, ini contohnya di soal F ya, ada tanda kurung. Ini soal yang F itu ada tanda kurungnya, maka itu dikerjakan dulu. Kemudian bagi kali. Nah, yang ada bagi dan kali itu di soal nomor E. Ini ada perkaliannya. Baru kurang dan tambah. Nah, ini akan Ustadz ambil 2 contoh soal dari nomor 3 ini. Kemudian 4 soal sisanya anak kerjakan sendiri. Ustadz ambil contoh yang A. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat itu ini kita kerjakan dulu, artinya 6 kali 6. Kemudian ditambah 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu kuadratnya kita hitung terlebih dahulu. 6 kali 6 ditambah 5 kali 5. Artinya 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu bentuk panjangnya adalah 6 kali 6 ditambah 5 kali 5. Sehingga kalau seperti ini tidak boleh 6 ditambah 5 11 kemudian 11 kuadrat, tidak boleh, itu salah. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ini harus diuraikan. Berarti 6 kuadrat itu 6 kali 6, kemudian 5 kuadrat itu 5 kali 5. Sehingga perkaliannya diselesaikan dulu. 6 kali 6 itu 36. Ya, hasilnya 36 nih. Kemudian 5 kuadrat itu 25. Baru terakhir dijumlahkan. 36 ditambah 25 sama dengan 61. Kemudian contoh yang E. Yang tadi ada tarung bakal kutambahnya, ada perkalian dan pengurangan. Tentu ini pengurangan dan perkalian yang didahulukan adalah perkalian. Kemudian ada kuadratnya juga. Ini kita uraikan. 6 kuadrat berarti 6 kali 6. 3 kuadrat berikutnya ya. Berarti 3 kali 3. Sehingga kalau kita uraikan 350 dikurangi 6 kali 6 kali 3 kali 3. Ini bisa kita tuliskan 350 dikurangi 6 kali 6 itu 36, 3 kali 3 itu 9.
Nah, berikutnya di sini anak-anak yang harus dicermati ketika telah sampai di sini. Ini ada operasi hitung pengurangan dan perkalian. Tentu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Sehingga 350 dikurangi hasil dari 36 kali 9, yaitu 324. Maka hasil akhirnya adalah 26. Ya, demikian ya anak-anak untuk pembahasan materi bilangan kuadrat. Silahkan dilanjutkan sendiri untuk menyelesaikan latihan malam ini. Demikian penjelasan dari Ustadz, dan selamat belajar. Ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.